Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dengan doa malam hari ini spesial Prapaskah. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan, merenungkan beberapa dari Mazmur Ziarah. Sebelum kami melanjutkan, mohon maaf jika tadi ada kendala dengan YouTube Live, sehingga doa malam ini hanya disiarkan secara tunda pada waktu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah itu Mazmur Ziarah? Mazmur Ziarah adalah mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka pada hari raya keagamaan mereka, 12 suku Israel yang terpencar di berbagai daerah itu, mereka bersama-sama ke Bukit Sion, mendaki ke Yerusalem, tempat di mana Bait Allah berada. Disebut demikian Mazmur Ziarah karena mereka sedang berziarah, mempersiapkan hati untuk beribadah di Bait Allah itu. Di sanalah dalam perjalanan itu mereka mengingat juga perjalanan nenek moyang mereka hingga tiba di tanah perjanjian. Mereka bersama-sama mengingat kasih dan kesetiaan Allah bagi nenek moyang mereka dan bagi mereka pada saat itu. Mereka datang dengan rindu untuk merasakan kembali kasih Allah itu. Dan malam ini kita bersama-sama mau menyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan kita. Karena bukankah kepada Dia sajalah tempat kita berharap. Mari kita berdoa. Tuhan, bukan kecelakaan kalau kami mendengarkan siaran YouTube ini. Karena kami sungguh merindukan akan hadirat Tuhan. Hadirlah di ruang dengar kami. Hangatkan hati kami. Karena kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam
Ibu, Saudara, dalam perjalanan kita sebagai seorang percaya, tidak selalu kita diluputkan dari berbagai penderitaan. Ada kalanya kita harus jatuh sakit. Ada kalanya kita harus bekerja lebih keras karena keterbatasan kita dalam finansial. Ada kalanya emosi kita terkuras karena masalah relasi yang tak kunjung selesai. Tak selalu suka, kita juga harus mengalami duka yang tak terduga. Hati yang dahulu patah, tak kunjung terobati. Masing-masing dari kita mengalami berbagai penderitaan yang tidak terucapkan. Saudara, pemazmur juga pernah mengalami kesesakan seperti itu. Ia membayangkan dirinya seperti berada di dalam jurang. Saat ini, mari kita bersiarah bersama, membawa seluruh pengalaman kesesakan kita melalui pengalaman pemazmur yang berseru pada Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru dari jurang yang dalam. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat segala kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Dari Jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, berseru kepadamu
dari jurang yang dalam. Saudara, kita telah bersama-sama pemazmur merasakan kesesakan hidupnya. Tetapi di dalam kesesakan itu, ia menanti akan pertolongan Tuhan. Meskipun ia merasa seperti ada di dalam jurang yang dalam, matanya tidak memandang ke dasar jurang yang kelam. Matanya tidak memandang ke samping kanan kirinya, di mana batu yang kering dan menyesakkan. Tetapi pemazmur memandangkan matanya ke gunung-gunung, ke atas tempat Tuhan berada. Karena di sanalah ia tahu, ia beriman, pertolongan akan datang baginya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang kita ingat ketika kita berada di dalam jurang kehidupan yang menyesakkan? Kemana kita mengarahkan pandangan iman kita? Saudara-saudara yang terkasih, sampai pada perjalanan ziarah kehidupan yang terhenti di titik ini, kita sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk kembali membuka diri, melihat kembali ke dalam hati kita. Di sana masih ada Tuhan yang selalu bersama kita, menjaga kita, menaungi kita. Meski kita harus mengalami titik terendah pergumulan hidup kita. Dengan keyakinan yang masih tersisa di dalam hati itu, saudara-saudara. Mungkin ini menjadi hal yang nampak sederhana dan tidak berarti. Namun keberanian saudara dan
kita semua untuk meyakini. Itu semua adalah bentuk dari karunia yang diberikan Tuhan. Karunia mata iman. Mata iman yang kita miliki, yang diberikan Tuhan itu, mengarahkan kita kembali, mengarahkan pandangan kita kembali yang selama ini tersesat dan terpusat pada diri sendiri, agar beralih kembali kepada Tuhan yang sebenarnya senantiasa turut serta dari dulu hingga kini dan sampai nanti. Tuhan menolong kita dengan caranya, meski senyap dan tidak mampu kita menerka cara-cara Tuhan. Dan dengan mata yang tertuju kepada Allah, Sang Penolong yang sejati dan kekal, mari kita bawa diri kita di hadapannya. Kita bawa seru hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Saat ini kami tahu bahwa kondisi kami tidak selalu di atas. Kami mengenal setiap kerabat kami, saudara-saudara kami, atau bahkan kami sendiri yang saat ini sedang sakit. Kondisi fisik kami lemah ya Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mengingat Ibu Hana yang sedang dirawat. Kami mengingat ibu dari Saudari Desi, Saudari Debi, Roro Besi. Tuhan, di dalam situasi yang kami anggap sebagai jurang ketika kami sakit, atau saudara-saudara yang mengalami demikian, biarlah mata iman kami tertuju padamu. Kami memandang kepada Tuhan. Kami memohon di dalam harapan yang nyata kepada Tuhan, Sang Penolong kami, agar Tuhan menopang saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Dan juga dengan pandangan yang sama, kami berharap pada Tuhan menolong setiap kami yang ada di dalam kondisi kekurangan. Kami yang sampai saat ini masih terus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan diri kami sendiri untuk tetap berjalan dan hidup. Kondisi ekonomi dan finansial kami ya Tuhan, kami mau sepenuhnya taruh di dalam percaya kami kepadamu. Tuhan selalu menolong kami di dalam usaha keras kami untuk terus bergerak, untuk terus bekerja dengan sepenuh hati, dan berkat dari Tuhan senantiasa ada pada saatnya mengiring kami sepanjang hari. Kami taruh kerinduan kami dan harapan kami kepada Allah Sang Penolong kami yang sejati. Tuhan yang bertata di dalam surga, kami juga ingin mendoakan untuk teman-teman kami, anak-anak kami, di mana mereka yang duduk di bangku perkuliahan. Kiranya Engkau berkati mereka, sertai mereka, di mana di saat-saat ini, di dalam minggu ini, mereka sedang melaksanakan ujian. Biarlah mereka boleh mengerjakan ujian tersebut dengan jujur Tuhan, dengan baik, sehingga mereka juga boleh mendapatkan hasil yang baik, sehingga mereka boleh menyenangkan hati orang tua mereka, saudara mereka, dan terutama hati Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang masih duduk di sekolah dasar, menengah pertama, ataupun SMA ya Tuhan, di mana mereka harus merasakan kembali sekolah online, ataupun mereka yang masih bergumul dalam sekolah onsite. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik Tuhan. Mereka bisa menerima setiap mata pelajaran yang diberikan, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran tersebut dan mereka boleh berhasil. Engkau sertai juga setiap kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat dan melakukan aktivitas mereka.
sehingga mereka boleh terus melakukan kegiatan sehari-hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga mereka di dalam hidup mereka boleh menjadi terang dan memuliakan nama-Mu. Bapak, kami mau menyapa saudara-saudara kami yang ada di Palangkaraya di dalam doa kami. Tuhan, kami mungkin jarang bertemu untuk secara langsung, tapi inilah ikatan kami di dalam Kristus. Kami memiliki saudara di dalam iman, saudara di dalam komunitas GKI Ngagel, saudara-saudara kami yang berjemaat di Palangkaraya. Tuhan, kami bersyukur untuk rekan-rekan penatua yang mau setia melayani di gereja kecil ini. Mari Tuhan berikanlah pertumbuhan iman untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka di dalam kehidupan rohani mereka, biarlah mereka di dalam kehidupan pelayanan mereka menemukan suatu kehangatan kasih Tuhan. Mereka menemukan kehangatan komunitas yang ada di dalam Kristus. Pulihkanlah mereka dari problematika mereka. Berikanlah mereka damai sejahtera dan sukacita ketika mereka bersama-sama, bersama saudara-saudara dan juga bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberkati mereka supaya bisa menjadi berkat untuk warga yang ada di Palangkaraya sana. Bapak, kami juga berdoa untuk rangkaian acara Paskah. Kami bersyukur kami memasuki Prapaskah demi Prapaskah dan kami sedang bersiarah hati untuk mengenang bagaimana Kristus itu telah mati bagi kami, menghapus dosa kami, dan bangkit bagi kami, menyediakan kehidupan kekal, menyediakan pengharapan bagi kehidupan kami. Mohon Tuhan yang pimpin ministerium, Tuhan yang pimpin panitia, Tuhan yang pimpin segenap para pelayan, supaya ibadah bukan hanya menjadi suatu rutinitas setiap tahunan, tetapi benar-benar mengantar kami untuk berjumpa kembali dengan segenap kerinduan kami kepada Kristus, kepada Allah Bapa, kepada Roh Kudus, Allah yang kami rindukan, Allah tempat pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa syafaat kami ini. Amin. Saudara, ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan perkara besar bagi kita. Meskipun kondisi kita tidak berubah dalam sekejap, tapi mari kita lihat apa yang dari bibir para pemazmur terucap. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bapak, Ibu, Saudara, tetap diundang untuk mengikuti pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui IG Live. Besok pemahaman Alkitab akan dibawakan oleh Pendeta Florida. Kita akan bersama-sama mengenal
Kitab Yunus. Dan pada hari Jumat, saudara-saudara diundang untuk mengikuti malam kesaksian melalui IG Live juga pukul 7 bersama dengan Bu Mei Dianti Sungkono, di mana akan memberikan kesaksian dengan tema Sampai Kapankah Tuhan. Terakhir, pastikan Anda mendaftarkan kebaktian onsite melalui link yang tertera pada media sosial GKI Ngagel. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita dan semua. menyertai kita semua.